Baik, saya atas nama Ponsianus Hermanto Langgas dari kelas 2020G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Ya. Jadi soal nomor 1 itu adalah yang pertama itu apa hal utama dalam sebuah pembelajaran. Ya, jadi saya akan menjawab berkaitan dengan hal utama dalam pembelajaran. Ya. Jadi hal utama yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Salah satunya itu strategi belajar mengajar. Ya, di mana kita tahu bahwa strategi pembelajaran itu dasar haluan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya. Sedangkan strategi itu dasar atau pedoman dari seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran atau proses belajar mengajar. Sehingga dengan strategi siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien serta bisa mencapai pada tujuan belajar yang telah diharapkan oleh guru. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, soal yang kedua, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran. Ya. Saya akan menjawab berkaitan dengan konsep dan hakikat pembelajaran. Ya. Strategi pembelajaran yaitu rencana cermat yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu belajar mengajar, yaitu kegiatan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu jika belajar mengacu pada siswa, maka belajar itu juga harus mengacu atau fokus kepada pendidik atau peserta didik. Jadi strategi belajar mengajar itu artinya pola umum untuk kegiatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekian untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yang pertama itu adalah jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat belajar mengajar. Ya, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan mengajar. Jadi belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu adalah jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Ya, saya akan menjawab tentang klasifikasi strategi belajar mengajar. Ya, yang pertama itu mengidentifikasikan serta menetapkan dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik atau peserta didik seperti yang kita harapkan atau yang guru harapkan. Yang kedua, memilih dan menetapkan prosedur, metode, teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi sekian untuk jawaban soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah sebut dan jelaskan macam-macam strategi pembelajaran. Ya. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran. Ya. Yang pertama itu strategi discovery learning. Ya. Strategi discovery learning yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila tidak disajikan dengan pembelajaran untuk dalam bentuk final. Ya, tetapi guru mengharapkan siswa untuk bisa mengorganisasi sendiri
yang artinya itu lebih didominasi oleh siswa yang dimaksud pengetahuan itu tidak disampaikan oleh guru. Jadi di sini guru hanya memberikan stimulus atau sebuah rangsangan agar semua siswa bisa menemukan konsep yang sesungguhnya. Yang kedua itu strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri atau percobaan sendiri. Dalam artian ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Terus menghubungkan penemuan satu dengan penemuan lainnya. Jadi yang ketiga itu ada strategi problem based learning. Jadi strategi ini yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang keempat itu ada strategi project based learning. Jadi strategi ini yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi yang terakhir itu ada strategi scientific learning. Jadi strategi scientific learning yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Jadi sekian untuk jawaban soal nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya itu adalah jelaskan perbedaan dari ketiga pendekatan. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga pendekatan. Jadi yang pertama itu ada pendekatan inquiry discovery. Pendekatan ini dalam sistem belajar mengajar itu menggunakan pendekatan di mana guru hanya menyajikan bahan atau materi pembelajaran tidak dalam bentuk final, tetapi siswa di sini memberikan kesempatan atau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Jadi yang kedua itu ada pendekatan expository. Pendekatan expository approach. Pada pendekatan ini lebih menekankan kepada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Jadi informasi itu disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Jadi artinya di sini itu pada pendekatan ini guru dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Jadi yang ketiga itu ada pendekatan mastery learning approach. Pendekatan belajar yang menitik beratkan pada penguasaan materi atau bahan pelajaran secara tuntas. Jadi sekian untuk jawaban soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Jadi soalnya itu adalah jelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. Saya akan menjelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Jadi metode ceramah itu salah satu metode yang bersifat konvensional yang dimana guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua itu metode diskusi. Metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa lihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang keempat itu ada metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini mirip dengan metode ceramah pada umumnya. Tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai
metode lainnya saat menyampaikan materi atau saat proses pembelajaran. Ketika menggunakan metode cara ramah plus itu pasti disertai dengan metode lainnya. Itu seperti metode diskusi, tanya jawab, demonstran, dan latihan atau feedback antara guru dan murid. Yang kelima itu ada metode resitasi. Jadi metode ini biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume atau sebuah ringkasan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi di mana ringkasan yang dibuat atau resume yang dibuat oleh siswa itu ditulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keenam itu ada metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Biasanya itu berupa ilmu pengetahuan alam atau sains. Jadi yang ketujuh ada metode karya wisata. Metode karya wisata itu menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu pengawasan secara langsung dari guru atau dari pendidik. Jadi yang kedelapan itu ada metode latihan. Jadi metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang atau menstimulus, memanfaat atau membuat sesuatu. Jadi yang kesembilan ada metode perancangan. Jadi pada metode perancangan ini akan dirancangkan agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti berupa perancangan skema, data grafik dan lain. Jadi di sini guru itu merangsang siswa supaya siswa itu bisa mampu membuat sebuah proyek dan nanti proyek itu akan diteliti. Yang ke-10 ada metode debat. Metode ini itu mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan ataupun berkelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Dan yang terakhir itu ada metode mind mapping. Metode ini itu metode pembelajaran yang menerapkan cara berpikir secara runtut. Jadi pada sebuah permasalahan, jadi bagaimana terjadi serta penyelesaiannya. Jadi melalui metode ini peserta didik ataupun siswa itu meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Jadi sekian dari saya jawaban soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih.